Jadi saya amat bersyukurlah. Kerana pertama sekali saya melihat Tuan Guru ni dalam YouTube. Jadi saya tengok macam ni, saya jadi takut. Saya jadi takut pasal apa ustaz ni semua rahsia dibuka. Jadi saya datang ni nak beritahu ni. Pasal saya banyak saya pergi berguru, semua guru dia tutup. Banyak dia tutup. Tapi ustaz ni, dia buka ni bahaya ni. Jadi oleh kerana itu saya yang menyebabkan saya nak datang sini. Dan nak belajar dengan dia. Saya tu sendiri mengetahui tentang jemaah ini, tentang Ustaz Iswadi daripada tuan guru saya sebenarnya. Kerana dia satu hari tu dia panggil saya dan dia bilang, Musaifah, kamu kena lihat di YouTube. Kerana kami ni sibuk, saya ni sibuk, jadi tak ada masa sangat melihat YouTube. Tapi tuan guru kita banyak waktu kan. Jadi dia lihat YouTube, ni kamu kena lihat ini. Jadi saya pun ketika pulang ke rumah, sepanjang malam saya melihat channel YouTube itu. Jadi begitu saya lihat, dan isteri saya pun memberikan satu pandangan, ini bang cukup jelas terang ni yang diberikan pemahaman ini. Bahkan saya sendiri rasa takut juga, benar seperti yang dikatakan guru itu. Kerana dalam pengajian-pengajian yang kami dapat dari guru-guru di Malaysia, biasanya yang diceritakan itu biasanya diceritakan secara kiasan, secara tertutup. Jadi alhamdulillah di zaman kita ini, kerana setiap zaman itu dikirimkan, Allah utuskan insan-insan yang akan memudahkan perjalanan umat untuk kita mendekati akhir zaman ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawi qulubana bi ru'yatillah bi kulli hal wa fi kulli makan wa zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa alamu anna fikum rasulullah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arif billah yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna, bahwa dialah yang wujud dan yang bersifat, dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zahir dan yang batin, dan dialah segala-galanya. Dan segala-galanya itu adalah bentuk dan rupa aku. Jikalaulah kita telah mengenal akan dirinya dengan pengenalan yang sempurna, maka rahasiakanlah dirinya pada diri kita ini. Walaupun diri kita ini tiada lain adalah juga bentuk lain daripada dirinya. Disinilah letaknya orang yang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna itu, bahwa dirinya tidak lagi bisa berkata apa-apa. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi suara dan huruf, tidak ada lagi kata, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Bapak Ibu telah duduk pada maqam la sautun wala harfun, yang hanya Bapak Ibu dan kita semua cukup diam
paham dan disadari bahwa tiada kata yang tiada terkatakan lagi. Semuanya adalah Dia. Disitulah Allah membukakan akan rahasia dirinya kepada kita semua. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa segala sesuatu itu aku telah meliputi, kata Allah. Kalau Allah telah meliputi akan segala sesuatu, maka tidak ada segala sesuatu yang mampu mendinding dan menghijab akan wujud nyatanya Allah. Karena sesuatu itu tiada lain adalah dirinya jua. Kalaulah segala sesuatu itu tiada lain ada dirinya jua, maka segala sesuatu itulah sebenarnya nyatanya akan dirinya. Begitulah Allah menjelaskan kepada diri kita ini, sehingga kita paham, kita mengerti, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata dan yang zahir, melainkan yang wujud, yang nyata dan yang zahir pada alam dan pada diri kita ini, melainkan hanyalah Dia semata-mata. Maka untuk mengenal kesempurnaan akan diri Allah itu secara zahir dan batin, supaya kita duduk pada makam la sautun wala harpun, Bapak Ibu. Tidak ada kata dan huruf, melainkan kita mesti mengenal siapa diri dan siapa pula akan asal usul diri kita ini. Mengenal diri, Bapak Ibu, bukan hanya paham dan sadar akan identitas diri. Karena identitas diri itu bukanlah rahasia akan hakikat diri kita. Identitas diri kita itu ada di pada KTP kita masing-masing. Di dalam KTP kita itu ada namanya. Di situ tertulis dan tersurat nama, tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan dan agama, suku dan bangsa kita. Itu namanya identitas diri. Dan mengenal akan asal-usul diri bukanlah mengenal nasab dan silsilah. Siapa ayah kita, siapa kakek kita, dan siapa buyut kita. Akan tetapi mengenal akan asal-usul diri itu mengenal akan rahasia, akan kejadian diri kita ini. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, sebagai umatnya kita mesti mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir ini untuk bisa kita ikro ke dalam diri. Bacalah diri, di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku yang wujud dan nyata berdiri dengan sendirinya. Disitulah baginda Rasul mengatakan, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang makrifat itu adalah manusia yang mampu mengenal akan rahasia hakikat dirinya. Maka untuk menilik akan rahasia diri, tidak lain dan tidak bukan ikro dan senterlah ke dalam diri ini. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'idah. Barang siapa ingin berliqo dan bermusyahadah dengan Allah, barang siapa ingin bermuajah dengan Allah, maka tiliklah ke dalam diri, carilah ke dalam diri. Dan jangan kita mencari dan menemui Allah itu keluar diri. Siapa yang mencari dan menemui Allah keluar diri, faqad dolalan ba'ida, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Untuk itu Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mendalami tentang siapa diri kita ini dan apa pula asal usul diri kita, supaya kita bisa mengenal diri yang seakmal diri. Ketika itulah kita betul-betul diri yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Bapak Ibu, ya, bahwa pengenalan diri kita kepada Allah belum sempurna jikalau kita belum mengenal akan diri dan belum mengenal akan asal usul diri kita ini. Jadi belum sempurna makrifat kita, belum sempurna pengenalan diri kita kepada Allah sebelum kita mengenal diri dan mengenal akan asal usul diri. Dan ini wajib kita pahami, ya.
Kita lihat yang pertama apa Ibu. Pertama, mengenal diri. Yang kedua, mengenal asal usul diri. Yang pertama, mengenal diri. Mengenal diri itu Bapak Ibu, maksudnya bukan mengenal identitas diri. Kalau identitas diri sudah ada di dalam KTP Bapak Ibu, kartu tanda penduduk kita. Di situ tertulis nama, tempat tanggal lahir, ya, agama, pekerjaan, suku. Itu namanya identitas diri. Ya. Dan bukan itu yang Ustadz maksud. Mengenal diri itu maksudnya mengenal akan rahasia hakikat diri. Siapa diri itu yang sebenarnya. Ya. Makanya Nabi memberikan penjelasan supaya kita itu mampu memahami akan rahasia hakikat diri kita ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mampu mengenal, memahami akan rahasia hakikat dirinya, faqad arafa rabbahu, maka pasti dia mampu mengenal siapa Tuhannya. Yang kedua, kata Rasul, arafun nas man arafu li nafsihi. Manusia yang arif, manusia yang ma'arifat adalah orang yang mengenal akan rahasia hakikat dirinya. Itulah yang dikatakan manusia yang arif dan manusia yang ma'rifat itu. Jadi wajib kita untuk memahami akan rahasia hakikat diri kita supaya kita tahu si akmal diri yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang mana yang dikatakan diri? Yang dikatakan sebenar diri Bapak Ibu, ya, kita tilik ke dalam nih. Yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat. Yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat. Dan yang dikatakan sebenar hayat itu adalah nyawa. Dan yang sebenar nyawa itu adalah napas. Dan yang sebenar napas itu adalah ruh. Dan yang sebenar ruh itu adalah sifat yang 7. Atau sifat yang 7 itulah yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Siapa sifat yang 7? Siapa yang dikatakan Nur Muhammad? Yang dikatakan sifat yang 7 atau Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah. Jadi sifat yang 7 itu tiada lain adalah Allah. Nah, sifat yang 7 itu yang dikatakan namanya sifat ma'ani. Nah, yaitu nih, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat itu yang dikatakan namanya sifat yang 7.
Sifat yang 7 itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Nah, siapa sifat yang 7? Sama basar kalam ilmu koda iradat dan hayat. Yang sama basar kalam ilmu koda iradat dan hayat itu tiada lain adalah Allah. Siapa Allah itu? Yang Allah itulah zat. Allah itu zat. Makanya dikatakan Allah itu ismu zat. Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Siapa zat? Yang sebenar zat itu aku. Yang sebenar zat itu aku. Siapa yang sebenar aku? Yang sebenarnya aku itu tiada kata dan tiada suara. Tidak bisa disebut. Itu yang dikatakan la sautun wala harpun. Yang sebenar aku itu tidak ada kata dan tidak ada huruf, tidak bisa disebut. Kenapa aku itu tidak bisa disebut? Karena yang aku itu adalah batin. Batinnya itu adalah ghaibul ghuyub. Kalaulah dirinya itu batin, ghaibul ghuyub, gaib di dalam gaib, batin di dalam batin, maka ghaibul ghuyub itulah yang dikatakan namanya dengan kosong dalam ketiadaan. Kosong dalam ketiadaan. Atau kosong dalam keadaan itu yang disebut namanya hampa dalam kekosongan. Kalau dia adalah kosong dalam ketiadaan atau hampa dalam kekosongan, ketika itulah Bapak Ibu telah duduk pada maqam la sautun wala harfun. Bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya suara. Tidak ada lagi namanya kata. Tidak ada lagi namanya huruf. Melainkan bil haqqi yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. Disitulah letaknya. Orang yang telah mengenal akan rahasia hakikat dirinya. Itu tiada lain adalah Allah. Allah itu kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan itu maknanya karena dia itu adalah ghaibul ghuyub. Ghaib di dalam keghaiban. Kosong di dalam ketiadaan. Hampa di dalam kekosongan. Tidak bisa disebut Bapak Ibu. Tidak bisa dianalisa, tidak bisa diceritakan. Kalau kita sebut, kalau kita ceritakan, itu bukan dirinya. Dirinya tidak bisa disebut dan diceritakan. Kalau diceritakan, dia akan bersifat. Namun walaupun dia diceritakan, lalu dia bersifat, namun hakikatnya dia tiada bersifat. Namun dia ada. Namun dia wujud. Makanya mana yang dikatakan ghaibul ghuyub? Mana yang dikatakan kosong dalam ketiadaan? Yang dikatakan kosong dalam ketiadaan la sautun wala harpun bil haqqi ilallah itu, ini Bapak Ibu,
Tuh dia. Kosong dalam ketiadaan, hampa di dalam kekosongan. Tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan. Baru bisa disebut, baru bisa diceritakan apabila dirinya ingin dikenal. Disitulah letaknya. Dia menjelaskan tentang rahasia hakikat dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqah liya'rifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Nih, yang aku tuh. Yang goibul guyub itu, yang kosong dalam ketiadaan. Dia mengatakan kepada dirinya, apa katanya? Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an wa'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Siapa aku? Karena aku ingin dikenal siapa aku. Wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri. Supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka ketika dirinya ingin dikenal, maka dia zohir, Bapak Ibu. Lihat, dari yang kosong nih, dirinya ingin dikenal, ya. Ustaz buat di sini. Ini kosong. Ya, kosong dan ketiadaan, dia ingin dikenal, maka dia zohir. Lihat di sini. Zohir. Zohir dia. Ketika dia telah zohir, maka disitulah dia zohirnya itu berupa nur. Ketika zohirnya itu berupa nur, maka nur itulah yang dikatakan wujud nyata untuk memandang akan dirinya. Itu yang disebut namanya huwa. Dia. Dari mana makna dia itu sebenarnya? Dari mana makna huwa itu sebenarnya? Makna huwa, makna dia, itu dari kosong nih. Yang kosong ini yang dirinya. Lalu karena dirinya ingin dikenal, lalu dia zohir. Zohirnya itu berupa nur. Maka nur itulah yang dikatakan wujud. Siapa yang wujud? Yang wujud itu adalah dirinya yang bernama Allah. Itu yang katakan huwallah. Dirinya yang wujud. Wujudnya itu berupa nur. Siapa yang wujud? Yang wujud itu ya dirinya. Maka dirinya yang berupa nur itu, itulah yang disebut namanya dengan Allah itu. Itulah asalnya hu Allah. Huwa artinya maknanya dia secara harfiah. Namun hakikat daripada dia itu aku wujud. Nih yang kosong tuh. Aku yang wujud. Siapa namanya aku yang wujud? Ya Allah. Tuh, turun naik tuh. Aku Allah. Inilah duduknya zikir sirul asrar. Rahasia di dalam rahasia. Ya, huwa ini yang dikatakan namanya zikir sirul asrar. Rahasia di dalam rahasia. Apa maksudnya rahasia dalam rahasia? Karena dirinya semata-mata yang ada. Itulah huwa itu. Huwa itulah yang dikatakan zikir sirul asrar atau dikatakan namanya zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat yang dikatakan zikir sirul asrar itu adalah zikir yang kosong. Zikir yang kosong itu la sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada huruf, tidak ada kata dan tidak ada suara, melainkan hanya Allah semata-mata. Itulah yang dikatakan la maujud bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang bersifat
Tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin. Melainkan yang wujud dan bersifat awal, akhir, zahir dan batin hanyalah Dia semata-mata. Yang kosong itu. Maka zikir huwa atau hu yang disebut namanya zikir sirul asrar atau zikir ma'rifat. Kembalikanlah semuanya zikir itu kepada Dia. Nah, lihat cara memulangkan, cara mengembalikan segala zikir itu kepada Dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu, Bapak Ibu, ini yang disebut namanya dengan zikir syariat. Ya, zikir syariat itu la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah itu yang dikatakan zikir syariat dalam bahasa torikatnya disebut zikir nafi isbat. La ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Nafikan itu. Tidak ada yang wujud dan tidak ada yang nyata. Illallah isbatkan. Yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar yang nyata hanyalah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu disebut namanya zikir syariat, zikir nafi isbat la ilaha illallah, yang dikatakan namanya dengan zikir tubuh. Yang kedua Bapak Ibu, zikir torikat. Zikir torikat itu yang disebut namanya zikir ismu zat. Zikir torikat yang dikatakan zikir ismu zat itu adalah Allah. Allah. Jadi cukup Bapak Ibu memakai kulima Allah. Waskur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Rabbmu di dalam hatimu dengan mengatakan Allah. Allah. Walaupun Bapak Ibu menyebut kalimah Allah dalam hati, sebenarnya Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir torikat. Zikir torikat itu yang dikatakan namanya zikir kolbu atau ismu zat. Ismun itu nama, zat itu adalah diri. Nama daripada dirinya itu adalah Allah. 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 Kemudian yang ketiga yang disebut namanya dengan zikir hakikat. Zikir hakikat itu yang disebut namanya zikir nafas. Zikir hakikat itu yang dikatakan namanya zikir ruh. Zikir nafas, zikir ruh yang disebut namanya zikir hakikat. Cara mengamalkannya tidak lagi la ilaha illallah, tidak lagi menyebut Allah, Allah. Tapi ambillah kalimahu ini. Turun naiknya nafas. Keluar masuknya nafas itu adalah hu Allah. Naiknya hu, turunnya Allah. Dirasa Bapak Ibu, jangan disuarakan. Allah, atal menggigau kawan rumah. Di mana ngaji itu? Tempat tauhid robbani. Habis itu jangan tiba-tiba ngaji leh. Menggigau kawan tu. Itu zikir nafas. Kemudian zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat atau disebut namanya zikir sir atau sirul asrar. Tidak ada lagi kulimah la ilaha illallah itu. Tak ada lagi kelimah Allah Allah. Tak ada lagi hu. Kalau tidak ada lagi la ilaha illallah Allah Allahu Allah, maka semuanya zikir itu la ilaha illallah Allah Allahu Allah itu kembali ia kepada asalnya. Itulah kepada kosong itu. Inilah yang sebenar zikir itu. Yang sebenar-benar zikir tidak ada lagi menyebut. Yang sebenar-benar zikir tidak ada lagi itu bersuara. Yang sebenar-benar zikir la sautun wala harpun bil haqqi illallah itu. Itulah maknanya zikir sir atau zikir sirul asrar itu yang disebut namanya dengan hu.
huwa. Nah. Kalau disukunkan cukup hu. Nah. Ya, aku wujud, yang aku tadi itu yang kosongnya, yang diri yang nggak bisa disebut. Yang aku itu yang nggak bisa disebut. Ini yang diri yang goib tuh. Ini diri yang batin. Ini diri yang hampa dalam ketiadaan. Karena dia adalah diri yang batin, ghaibul ghuyub, diri yang hampa dalam ketiadaan. Maka disitulah letaknya hu itu. Aku Allah itu. Aku wujud. Yang wujud itu aku, namaku Allah. Hu Allah. Itu dia.